Sempat saudara terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan sesuatu di ruangan itu? Tidak ada menyampaikan sesuatu yang mulia. Bahwa kalian semua tidak bisa menjaga ibu di Magelang? Saya tidak mendengar itu yang mulia. Saudara tidak mendengar dan saudara melihat yang saudara tahu bahwa saudara Ferdi Sambo keluar bersama Putri Chandrawati. Setelah keluar balik lagi, terus tidak lama keluar bersama ibu yang mulia. Pada saat-saat itu saudara tahu kalau saudara Putri Chandrawati itu berada di dalam kamar? Pada saat itu saya tidak tahu posisinya Ibu Putri di mana yang mulia. Tapi saudara melihat bahwa di kamar itu terlihat saudara pada saat penembakan itu? Pada saat penembakan saya tidak memperhatikan yang mulia. Tidak memperhatikan. Terus setelah terdakwa Ferdi Sambo memapah Putri Chandrawati kemudian keluar dari pintu dapur itu ke arah garasi, kemudian ke carport. Saya juga mengikuti di belakangnya yang mulia. Terus saya dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo, diperintah untuk mengantarkan ibu ke rumah saguling. Kenapa saudara ikut keluar mengikuti Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Karena bapak keluar yang mulia. Cuman itu saja? Iya yang mulia. Bukan karena saudara mengikuti perintah dan itu skenario itu sudah terlaksana? Tidak ada skenario itu yang mulia. Tidak ada skenario itu yang mulia. Tidak ada skenario itu, tetapi saudara sudah tahu tadi di awal bahwa akan terjadi penembakan. Saya tidak tahu akan terjadi penembakan di Duren 3 yang mulia. Oke. Saudara diperintahkan untuk membawa Putri Chandrawati ke rumah saguling. Ke rumah saguling. Setelah dibawa ke rumah saguling, apa yang saudara lakukan? Saya parkir mobil. Setelah itu saya masuk ke ada salah satu ruangan kamar ADC sama ruang ADC itu yang mulia. Ya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya kembali ke Duren 3 yang mulia. Akhirnya saudara kembali ke Duren 3 menggunakan sepeda motor yang mulia. Sepeda motor. Setelah sampai di saguling, jenazah sudah dievakuasi? Di Duren 3? Ya. Di Duren 3 saya hanya di depan, tapi setahu saya masih di dalam, belum ada mobil ambulan yang mulia. Saudara sempat bertemu dengan Benny Ali? Sempat melihat Benny Ali masuk dari karpet dan yang mulia. Saudara melihat juga ada beberapa penyidik dari Polres Jakarta Selatan? Saya tidak terlalu memperhatikan itu penyidik dari Polres Jakarta Selatan yang mulia. Saudara sempat ditanya oleh mereka? Saya tidak sempat ditanya yang mulia. Kalau saya tidak sempat ditanya. Sama sekali? Sama sekali yang mulia, karena sepengetahuan saya bapak yang mondar mandir. Terus saudara hanya diam saja di situ melihat? Saya di karpot yang mulia, di luar. Di karpot di luar, tidak masuk ke dalam rumah? Tidak masuk ke dalam rumah lagi yang mulia. Saat saudara Richard diinterogasi oleh saudara Benny Ali maupun penyidik dari Polres Jakarta Selatan, saudara ada di mana? Saya tidak tahu posisi interogasinya yang mulia, jadi saya tidak tahu kapan waktunya, tapi saya selama itu hanya berada di karpot dan di garasi aja yang mulia. Itu saja? Betul yang mulia. Padahal kan saat itu lalu lalang banyak orang. Iya yang mulia. Betul kan? Dari Propam datang, dari Polres Jakarta Selatan datang, kan begitu kan? Betul yang mulia. Banyak. Saya tidak tahu itu dari Polres Jakarta Selatan, tapi kalau yang dari Propam saya tahu karena pakai seragam yang mulia. Ada Hendra Kurniawan datang? Kalau Pak Hendra Kurniawan saya tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Ridwan Soplanet datang, saudara tahu? Kalau Pak Ridwan ada di rumah Duren 3 yang mulia. Ada di rumah Duren 3. Kemudian setelah itu saudara dibawa ke Propam? Iya yang mulia. Itu bagaimana ceritanya? Saya hanya nunggu-nunggu di depan itu yang mulia, terus ada beberapa anggota Propos sama Bapak juga menyampaikan nanti bawa aja anak-anak ke kantor seingat saya, terus saya diperintahkan oleh, saya tidak tahu namanya, saya tidak ingat yang mulia, bahwa suruh ikut ke kantor gitu yang mulia. Baik, kemudian saudara diajak ke Propam dan saudara sempat diperiksa. Betul, di kantor Provos. Dimintai keterangan di Siapa yang memeriksa saudara pada saat itu, masih ingat? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Apa yang ditanyakan kepada saudara saat itu? Waktu itu saya masih menyampaikan kejadian yang awal di Magelang. Saya ditanyai data diri, sejak kapan gabung dengan Bapak, dan
masih awal mula, terus sebelum ini kerja di mana dan lain-lain. Kapan terdakwa Ferdi Sambo datang menemui kalian untuk menyampaikan skenario itu? Pada malam itu juga yang mulia. Pada malam itu juga? Iya. Berapa lama setelah saudara berada di kantor Propam? Saya tidak ingat waktunya berapa lama. Saudara tidak ingat waktu, tetapi setelah saudara diperiksa? Pada saat diperiksa itu Bapak datang terus mengumpulkan kami. Setelah dikumpulkan, kami diminta untuk tidak menceritakan peristiwa di Magelang, sama disampaikan bahwa kamu harus menceritakan ini untuk menolong Richard. Ini diceritakan bahwa tembak-menembak antara Joshua dengan Richard yang mulia, dan saya ditekankan bahwa saya harus melihat Joshua yang menembak duluan, itu yang mulia. Saudara ditekankan untuk menyampaikan bahwa Joshua yang menembak duluan? Betul yang mulia. Kalau di dalam skenario pertama, saudara ini kan berlindung ya, sembunyi di belakang kulkas ya. Tapi saya harus melihat bahwa Joshua menembak duluan. Ya betul, kan artinya kan pada waktu itu saudara mengatakan bahwa saudara berlindung di belakang kulkas dan saudara melihat Joshua menembak duluan. Saya melihat Joshua menembak ke sana, terus saya sampaikan saya langsung bersembunyi di balik kulkas. Yang mulia. Di balik kulkas. Saat itu yang memerintahkan terdakwa Ferdi Sambo untuk saudara mengatakan begitu? Bapak hanya menyampaikan bahwa saya menekankan bahwa saya harus melihat Joshua menembak duluan yang mulia. Untuk saya berlindung ke balik kulkas itu dalam proses pemeriksaan, karena saya bingung ditanya saya di mana, saya nyampaikan itu yang mulia. Terus kalau untuk Richard, apa skenario yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo? Kalau Richard saya tidak terlalu ingat yang mulia, yang pasti membalas tembakan dari Joshua. Membalas tembakan. Ya. Kalau untuk Kuat Ma'ruf? Kalau untuk Om Kuat hanya posisi aja di atas, ingat saya yang mulia. Apa yang harus diceritakan oleh saudara Kuat waktu itu? Tidak terlalu ingat yang mulia, karena posisi waktu itu juga saya bingung sama apa yang harus saya sampaikan. Tapi yang jelas kalian bertiga, saudara bersama Kuat dan Eliezer dikumpulkan untuk di briefing oleh saudara Ferdi Sambo. Di ruang provos itu kami bertiga dikumpulkan yang mulia. Gitu, oke. Kemudian saudara diperiksa sampai pada akhirnya tanggal 10 saudara bertiga bersama Kuat Ma'ruf dan Richard, saudara dikumpulkan di ruang kerja saudara Ferdi Sambo. Untuk tanggalnya mohon maaf saya tidak terlalu ingat yang mulia, tapi memang setelah pasca peristiwa itu ada kami dikumpulkan di ruang kerja lantai 2 Rumah Saguling. Oke. Saudara diberikan handphone dan uang? Untuk uang ditunjukkan yang mulia. Oke, kalau uang ditunjuk? Amplop aja yang mulia, sama disampaikan bahwa di dalamnya ada uang, tapi tidak sempat saya lihat dan tidak sempat saya hitung. Berapa nilainya yang dijanjikan kepada saudara? Disampaikan yang mulia, bukan dijanjikan. Disampaikan bahwa isinya ke saya 500 juta yang mulia. Ke saudara 500 juta? Betul yang mulia. Ke Eliezer, Richard? Seingat saya 1 miliar. Seingat saudara 1 miliar. Kepada Kuat? Kepada Kuat, seingat saya Bapak menyampaikan bahwa isinya juga 500 juta. 500 juta. Saudara tidak melihat, tapi ada amplop? Ada amplop yang mulia. Kan sebelumnya apakah sering saudara pernah diberikan sejumlah uang sebesar dengan nilai 500 juta? Kalau sampai 500 juta saya belum pernah yang mulia. Belum pernah. Paling banyak berapa saudara Ferdi Sambo memberikan pada saudara? Di bawah 100 yang mulia. Di bawah 100. Artinya antara 50 sampai 100 juta. Saya tidak terlalu ingat. Ya, tapi yang jelas di bawah 100 juta. Tidak pernah di atas 100. Hah? Iya betul yang mulia. Betul ya, tidak pernah di angka lebih dari 100, tidak pernah? Belum pernah yang mulia. Itu dalam rangka apa saudara diberikan uang oleh saudara Ferdi Sambo dengan angka sebanyak antara 0 sampai 100 juta tadi? Waktu ayah mertua saya meninggal yang mulia, saya diberikan bantuan untuk pemakaman dan pengajian yang mulia. Pada saat diberikan angka 500 juta itu apa penyampaiannya dari saudara Ferdi Sambo kepada saudara? Di ruang kerja lantai 2 Saguling, waktu itu tidak serta-merta langsung diberikan yang mulia, tapi Bapak seingat saya menyampaikan terima kasih sudah mengantar ibu dengan selamat. Terus kalian sudah saya anggap seperti anak-anak saya sendiri. Seingat saya Bapak menanyakan apa pemeriksaan kemarin kalian menyampaikan apa
apakah sesuai skenario yang saya sampaikan di Provos? Saya jawab, iya Bapak, seperti itu ya. Terus tiba-tiba Bapak, ini ada amplop isinya uang untuk kalian. Apakah sesuai dengan skenario yang telah saya sampaikan atau tidak, itu beliau saudara Ferdi Sambo ngecek lagi ya, menanyakan itu lagi ya? Yang sampaikan di Provos. Ya, kemudian diberikan lagi uang, maka terusan kemudian dia memberikan uang 500 juta tadi. Seingat saya seperti itu ya. Bagaimana dengan cerita handphone? Untuk handphone, seingat saya ditanyakan waktu itu handphone kalian apa gitu. Terus Richard menjawab kalau Oppo atau apalah, saya tidak ingat yang mulia. Om Kuat Samsung, saya iPhone gitu. Terus seingat saya nanti kan handphone pasti akan disita. Kalian pakai handphone yang baru aja. Nanti handphone kalian yang lama disita, seperti itu yang mulia. Ini sebagai ganti untuk handphone kalian yang akan disita. Waktu itu yang menyerahkan saudara Ferdi Sambo sendiri atau Bapak Putri sendiri. Chandrawati? Seingat saya Bapak sendiri. Saudara Ferdi Sambo sendiri yang menyerahkan ke kami, Bapak. Pada saat itu saudara Putri Chandrawati ikut? Yang waktu menyerahkan handphone, seingat saya Ibu ada yang mulia. Tapi waktu pada saat Bapak menyampaikan yang tadi saya sampaikan, terus sampai ke menunjukkan amplop itu, Ibu seingat saya sudah keluar, tapi yaitu balik lagi yang mulia. Oh, awalnya berarti pada saat saudara dikumpulkan bertiga, saudara Putri Chandrawati ada di situ? Pada saat saya baru sampai naik ke lantai 2 itu yang mulia, di depan ruang kerja, seingat saya ada Bapak sama Ibu, tapi ketika kami masuk, Ibu keluar. Oh, pada saat saudara masuk bersama Kuat Ma'ruf dan Richard, terdakwa Putri ada di dalam situ. Iya yang mulia. Kemudian saudara keluar, saudara masuk, saudara Putri keluar. Iya yang mulia. Kemudian pada waktu penyerahan uang dia tidak ada, tetapi pada waktu penyerahan handphone terdakwa Putri masuk lagi ke dalam ruang kerja itu. Betul yang mulia. Ada, seingat saya ada Ibu Putri. Jadi yang di dalam ruangan itu ada kalian berlima lah ya? Iya yang mulia. Saudara Ferdi Sambo, saudara Putri Chandrawati, terus saudara, terus saudara Richard Eliezer dan saudara Kuat Ma'ruf. Betul yang mulia. Ada yang lain? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Setelah itu, setelah disampaikan itu, suasananya kan sudah santai, udah agak rileks ya? Setelah itu sempat masang kartu itu yang mulia. Kartu, diberikan nomor juga? Enggak. Atau memindahkan? Pindah aja yang mulia. Memindahkan, terus? Iya yang mulia. Data-data yang ada di handphone saudara? Tidak dipindahkan yang mulia. Tidak dipindahkan? Hanya pindah kartu aja, tapi saya membantu punya Om Kuat waktu itu. Setelah itu kami turun dan karena punya Om Kuat karena saya tidak bisa mindah kontak-kontak dari Samsung ke iPhone, jadi kontaknya tidak keluar yang mulia. Dan Om Kuat minta supaya dikembalikan aja, nanti handphonenya disimpan, seperti itu yang mulia. Handphone lama saudara masih dipegang atau? Handphone lama saya sudah saya hancurkan yang mulia. Sudah saudara hancurkan. Kenapa saudara hancurkan? Karena waktu itu kan memang nggak mau ada penyitaan handphone yang mulia. Terus saya sempat tanya-tanya kepada orang di situ kalau semuanya file-file pribadi, foto atau video itu dihapus, keluar lagi apa enggak. Katanya tetap keluar, makanya saya hancurkan yang mulia. Tetap keluar, makanya saudara hancurkan. Betul yang mulia. Kemudian kapan saudara diperintahkan saudara Putri Chandrawati untuk memindahkan uang di dalam rekening Joshua? Mohon maaf yang mulia, itu kami ralat. Jadi pada tanggal 10 atau 11 saya lupa. Bukan malam itu juga? Bukan yang mulia. Oke. Karena ada HP di paperback itu kan ada HP operasional Jakarta yang mulia. Dan itu memang HP milik Ibu Putri, yang saya juga punya HP operasional Magelang yang itu juga milik Ibu Putri Sambo juga, yang di situ ada rekening atas nama saya. Terus yang di Jakarta setahu saya rekening atas nama Yosua. Karena saya menanyakan untuk pengeluaran operasional Jakarta mau menggunakan dana yang mana,
Ibu jawab diaturkan saja. Lah saya pikir untuk memudahkan pelaporan maka digabung saja, karena pemilik dari HP yang pemilik dari rekening yang ini kan sudah tidak ada yang mulia, dan kebetulan saya tahu bahwa uang yang ada di rekening operasional itu adalah milik ibu, sehingga nanti untuk pelaporan penggunaan keuangan jadi satu yang mulia. Dan untuk nilainya 200 juta itu waktu itu karena saya transfer itu karena maksimal kan segitu yang mulia, untuk nilainya ada lebih dari 200 juta. Pada waktu itu handphone itu di tangan siapa? Ada di paper bag di kamar ajudan yang mulia. Ada di paper bag kamar ajudan Beserta buku-buku laporan keuangan yang mulia. Oke. Handphone yang mengenai saudara mengatakan tadi ada keuangan ya? Yang mulia? Ada catatan keuangan ya? Buku. Handphone kan? Handphone saudara kan untuk keuangan di Magelang kan saudara juga ada handphone operasional kan? Ada yang mulia. Ada. Ada. Itu sewaktu perjalanan maupun itu di mana handphone itu milik saudara itu? Yang punya saya yang mulia. Yang punya saya ada di saya yang mulia. Saudara pegang? Iya yang mulia. Saudara simpan di mana? Di tas. Oh di tas, nggak dimasukkan di dalam saku? Tidak yang mulia. Kalau itu tidak. Joshua pun juga pegang 2 handphone dong kalau kayak gitu ceritanya. Gimana yang mulia? Kalau seperti itu modelnya berarti saudara juga pegang 2 handphone dong, handphone pribadi dan handphone operasional. Saya. Joshua korban. Oh Joshua. Ada handphone operasional itu yang mulia. Ya ada handphone operasional dan handphone pribadi. Ada. Ya kan? Setahu saya ada Joshua punya handphone pribadi. Ya kan pasti begitu kan, karena melihat saudara mempunyai 2 handphone berarti kan Joshua juga mempunyai 2 handphone dong. Iya yang mulia. Betul ya? Iya. Betul. Pada saat di Magelang handphone itu dua-duanya dibawa oleh Joshua atau bagaimana? Yang operasional Jakarta. Operasional maupun handphone pribadi? Tidak memperhatikan yang mulia. Tidak memperhatikan. Siap. Tetapi kan yang saudara tahu Joshua kan tidak membawa tas seperti saudara. Kalau saudara kan kemana-mana bawa tas. Saya masukkan di tas yang ransel. Ya ransel kan sebagaimana saudara menyimpan senjata maupun handphone. Betul. Kan di dalam tas. Iya yang mulia. Tetapi untuk korban Joshua kan tidak memiliki tas. Saya tahu kalau Joshua biasa nyimpen buku operasional. Bukan, saya belum nanya sama itu. Handphone saya operasional di situ. Saya nanya kan Joshua kan waktu di Magelang kan tidak membawa buku operasional atau handphone itu kan nggak bawa. Betul saya kan? Tidak tahu dibawa atau enggaknya yang mulia. Di CCTV pun juga tidak ada. Ya yang mulia. Ya kan, artinya kan selalu handphone itu berarti dua-duanya di tangan Joshua kan? Yang operasional yang mulia. Operasional maupun handphone pribadi. Saya tidak tahu selalu saudara di tangan tidak Joshua. Tahu berapa handphone yang dipegang korban? Kalau setahu saya 1 yang mulia. 1 yang selalu dipegang. Handphone pribadi. Handphone pribadi pastinya. Handphone operasional? Itu biasanya dia letakkan di paper bag itu yang mulia. Oh diletakkan di paper bag, tidak pernah bawa? Setahu saya seperti itu yang mulia. Masa sih? Terus untuk bayar-bayar pakai apa? Kalau kan pada waktu itu dia ke Magelang. Korban kan diajak ke Magelang dan korban kan masih membiayai kalau pengeluaran-pengeluaran. Terus saya tidak tahu waktu itu paper bag itu dibawa ke Magelang atau enggak, karena saya tidak memperhatikan yang mulia. Tapi yang dulu-dulu dia bawa paper bag itu yang mulia. Yang dulu-dulu dibawa paper bag kalau berpergian. Bepergian dibawa. Nanti pada saat sampai Saguling ada yang naruh ke kamar ajudan. Kemarin kalau nggak salah pada saat pengembalian jenazah disertai dengan barang-barang milik korban. Saya tidak tahu barang-barangnya apa aja yang mulia. Ya, tapi saudara tahu kalau barang-barang korban kemudian dikirim ke Jambi juga? Saya tahu yang mulia. Siapa yang membereskan barang-barang korban di rumah, di kamar ajudan itu masuk dalam kotak? Kurang tahu yang mulia, karena waktu itu saya masih dilaksanakan proses pemeriksaan. Saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Saudara, tetapi kenapa, maksud saya begini, kenapa di dalam paper bag itu kan saudara tadi mengatakan menyampaikan tanggal 11 ya? Betul yang mulia. Tanggal 11 saudara baru menemukan paper bag di kamar ajudan? Iya yang mulia. Padahal pada saat yang sama barang-barang korban itu sudah dikirimkan ke Jambi. Barang-barang korban, maksudnya barang-barang korban adalah barang milik pakaian, tas semuanya itu dikirimkan ke Jambi menggunakan bersama dengan pengiriman jenazah itu. Setahu saya tidak bersama dengan pengiriman jenazah yang mulia, yang barang-barang yang sempat dilap itu yang mulia. Kan itu tidak bersama dengan. Oh tidak bersamaan.
Iya yang Tadi saudara mengatakan dilap, berarti saudara ikut membereskan pada saat itu? mengelap, saya mengelap yang mulia. Ya, ikut mengelap semua barang-barang milik korban. Duluan mana saudara menemukan handphone milik korban mengenai keuangan itu dengan saudara membereskan pakaian beserta barang-barang korban? Saya tidak ingat tanggalnya yang mulia untuk membereskan yang mengelap-ngelap itu, karena itu ada di sudah di pack di apa dus-dus itu loh Pak yang mulia. Ya. Waktu itu dibuka terus dilap. Itu apa saja yang dikirimkan ke Jambi, saudara tahu nggak barang-barang korban? Tidak tahu yang mulia, yang saya lap hanya baju-baju yang ada ini yang mulia, gantungannya itu yang mulia. Kok baju dilap sih? Dibersihkan aja yang mulia. Dibersihkan, oke. Sekaligus uang 150 juta milik korban. Kalau itu kurang paham yang mulia. Saudara tidak tahu. Tapi saudara pada waktu itu hanya memindahkan uang milik korban dari rekening atas nama korban ke rekening saudara sebanyak 200 juta dan itu atas perintah dari terdakwa Putri Chandrawati. Untuk memindahkannya iya yang mulia, saya yang melakukan melalui aplikasi M-Banking. Terus saya mengetahui kalau itu memang uang operasional punya ibu untuk operasional Jakarta, dan pindah ke rekening saya juga untuk operasional Magelang, bukan rekening pribadi saya sendiri yang mulia. Ya Pak, tapi itu kan saudara memindahkan itu kan atas perintah saudara Putri. Atas petunjuk dari ibu, Ya. bilang diaturkan saja. Perasaanmu sekarang bagaimana? Biasa aja atau gimana? Perasaan terkait keadaan saya sekarang yang mulia? Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Saya merasa sedih atas semua yang saya alami yang mulia. Hanya sedih. Siap yang mulia. Nah, selain itu, selain merasa sedih, Ya, saya tidak menyangka kalau saya akan mengalami hal yang seperti ini yang mulia. kamu tidak ada merasa bersalah apa tidak? Saya menyesali kenapa Jangan, sampai pertanyaan saya jadi jawab ya. Kamu merasa bersalah apa tidak? Itu saja dulu, biar kami tahu. mohon izin yang mulia, bersalah atas apanya yang Atas mulia? kejadian ini, ada perasaan bersalah enggak? Enggak. Kalau dibilang bersalah, saya lebih menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti Menyesali ini. ya, Iya, gitu yang ya. mulia. Iya yang mulia. Menyesali atas meninggalnya rekan saudara ya, gitu ya, Yosua ya. Atas kejadian seperti ini sampai harus terbunuh almarhum Joshua. Baik. Senjata Yosua yang kamu amankan atau kamu sita atau istilahnya apa? Saya amankan yang mulia. Amankan. Itu menurut saksi ya, pengalaman saksi sebagai polisi, itu wajar apa tidak? Terdakwa ini. Pengalamannya sebagai polisi. Itu wajar apa enggak? Mengamankan senjata. Wajar. Sepengetahuan saya boleh dilakukan yang mulia Boleh untuk dilakukan. mengantisipasi Boleh daripada- dilakukan. Boleh, Berdasarkan apa? berdasarkan penilaian saya sebagai anggota polisi untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Baik. Di situ disampaikan ada diskresi kepolisian. Kalau ada apa? Diskresi kepolisian yang mulia. Diskresi. Betul yang mulia. Nah, diskresi itu di mana diatur itu? Kamu tahu nggak? Di Undang-Undang Polri yang mulia. Undang Polri. Siap. Nanti Pak Hakim akan menelusurinya apakah tindakan itu Iya yang mulia. patut apa tidak ya? Iya, Kan iya. gitu ya. Karena Iya, iya. karena senjata itu bagi seorang polisi ya, kalau dia udah nikah itu istri kedua. Betul yang mulia. Nah, kalau dia belum nikah, pistol itu istrinya lah. Betul yang mulia. Nah, menurut pengetahuan Pak Hakim ya. Betul. Baik, Duren 3 ya. Kamu tadi kan sudah menerangkan masuk bersama dengan Kuat dan Yosua ya. Ke TKP lah. Saya Disampaikan bahwa saya dan Joshua dipanggil oleh Bapak yang mulia. kamu Joshua dipanggil. Ya, Om Kuat menyampaikan kalau saya dan Joshua kan dipanggil Bapak. Jadi saya masuk karena dipanggil yang mulia. Posisi kamu waktu masuk itu bersamaan dengan Kuat dan Joshua. Iya yang mulia, saya di belakang. Nah, gitu ya. Latar belakang kamu ikut di sana karena dipanggil. Iya yang mulia, karena Baik. dipanggil saya. Gitu ya. Betul yang mulia. Baik, makanya ada kamu berada di sana dengan Kuat. Kuat dipanggil nggak itu? Saya tidak tahu yang mulia, yang Om Kuat sampaikan hanya saya dan Joshua yang dipanggil oleh Oh, Bapak. yang menyampaikan samamu itu si Kuat. Betul yang mulia. Ya.
Tadi udah kamu ceritakan penembakan nggak kamu lihat ya? Penembakan yang saya nggak lihat. Yang kalau Eliezer kamu lihat? Saya melihat. Kalau Sambo enggak? Melihat menembak ke dinding yang mulia. Ke dinding. Setelah terjadi penembakan ya, setelah terjadi penembakan, kamu tadi kan larinya ke mana? Ke arah si apa? Ke dapur yang mulia. Ke dapur, itulah ke belakang ya? Ke belakang. Ke belakang. Enggak ada kamu tanya enggak? Atau kamu merasa terkejut enggak terhadap penembakan itu? Ada kamu terkejut apa enggak? Itu saja. Terkejut yang mulia. Terkejut. Betul yang mulia. Kenapa terkejut? Ya saya tidak membayangkan dan tidak menyangka kalau akan ada penembakan itu yang mulia. Kamu lari ke belakang itu karena ketakutan, karena memang gimana? Pada saat penembakan saya sempat kaget gitu yang mulia. Kaget kan saya posisi jalan yang mulia. Begitu saya sampai. Iya. Tadi Kan, diterangkan. Maksudnya gini. Iya. Ada enggak kamu melangkah ke arah kejadian, ke arah Joshua yang sudah terkapar? Tidak yang mulia. Tidak. Lantas kamu ke belakang aja? Iya yang mulia. Kenapa? Karena tadi saya menyampaikan bahwa saya mendengar ada suara Romel memanggil Bang Bang. Suara Romel tadi kamu bilang secara refleks jadi ke sana perhatianmu, bukan ke arah korban. Betul bukan. yang mulia. Jadi pada nanti kami akan menilainya di dalam putusan ya. Baik yang mulia. Jadi kamu bebas saja menerangkan apa saja di sini ya selaku terdakwa ya. Iya yang mulia. Baik. Tadi kamu terangkan bahwa PC sama Sambo itu keluar. Kamu lihat? Melewati saya di dapur yang mulia. Keluar melewati saya. Oh berarti kamu nggak di TKP lagi? Dapur yang mulia. Masih di dalam rumah itu tapi saya di dapur. Kamu lihat nggak PC sama Sambo keluar? Tadi kamu bilang iya, lihat melewati saya. Ya, dengan cara apa? Menggandeng. Dirangkul. Seingat saya dirangkul yang mulia. Dirangkul ya? Iya yang mulia. Kamu lihat dia dirangkul? Pas melewati saya lihat yang mulia. Saya ingat saya seperti ini yang mulia. Dia melewati mayat si korban. Orang itu berdua. Seingat saya tidak yang mulia, tapi sebelah meja kompor. Bukan seingatmu yang saya tanya, yang kamu lihat. Ya yang kalau saya lihat. ingatanmu bisa aja lupa nanti ya. Iya. Kamu lihat enggak Sambo sama PC itu melewati mayat Joshua? Dari posisi saya berdiri saya lihatnya keluarnya lewat sebelah meja kompor yang. Kamu lihat enggak si Sambo sama PC melewati mayat Joshua? Tidak, itu pertanyaannya. Ya. Tidak yang mulia. Gitu ya. Kamu bilang tadi gandeng, digandeng itu gimana? Gandeng biasa muda-mudi atau gandeng gimana? Dirangkul yang mulia. Rangkul. Ini. Jadi penglihatan PC itu terhalang karena apa? Karena gandengan itu memang bebas pandangannya. Penglihatan ke arah mana yang mulia? Kalau ke depan masih bisa yang mulia. Bisa. Jadi PC itu bisa melihat apa saja yang dilewatinya ya. Kalau melihat ke depan ya pasti masih bisa yang mulia. Kalau apa? Kalau melihat ke depan dengan posisi dirangkul seperti itu ya masih bisa yang mulia. Itu kesimpulanmu itu. Ya, nanti jadi salah lagi. Jangan kamu simpulkan di sini. Yang saya tanya ya, penglihatan kamu loh. Waktu Sambo sama PC keluar dari kamar keluar, kan gitu. Kamu lihat enggak mereka keluar? Lihat, kan gitu. Keluar yang mulia. Keluar dari kamar. Bukan keluar dari kamar. Pas saya lihat pas sudah sampai mau dapur itu yang mulia. Jadi keluarnya itu dari posisi saya berdiri itu ibu sama bapak itu dari sebelah meja kompor itu loh yang mulia. Baik, ditegaskan lagi ya. Ya. Tadi istilah kamu gandeng ya. Bukan. Rangkul. Si Sambo merangkul atau menggandeng? Tadi kamu bilang gandeng, sekarang rangkul. Saya bilangnya merangkul yang merangkul. Ya. Merangkul itu menutup wajahnya atau wajah si PC ini masih bebas melihat? Seperti ini yang mulia. Seperti? Enggak. Dirangkul yang mulia seperti ini. Penglihatan PC yang saya tanya, penglihatannya bebas apa enggak? Kalau ke depan ya saya kira beliau masih bisa melihat ke depan yang mulia. Kalau ke samping kanan ke samping kiri, saya tidak bisa menyatakan yang mulia. PC lihat enggak si Joshua yang terkapar waktu dia keluar? Saya tidak tahu apakah ibu melihat atau enggak, tapi yang saya lihat bapak sama ibu tidak melewati sana yang mulia. Tidak
Kenapa? Jadi keluarnya dari meja antara kompor dengan wastafel. Gitu ya. Betul yang mulia. Jadi nggak kamu lihat ya? Iya yang mulia. Baik, cukup. Saudara ya, dari Iya. awal tadi sudah disampaikan oleh ketua majelis ya. Jadi saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Iya yang mulia. Nah, dan keterangan saksi itu merupakan satu kesatuan dan sini diambil alih ya. Kalaulah majelis ini menanyakan segala sesuatu itu berkaitan apakah saudara tetap konsisten dengan keterangan yang saudara berikan. Iya yang mulia. Baik. Tadi saudara mengatakan saudara ketika di Duren, ketika di Saguling ketemu FS dikatakan ya, saudara tadi mengatakan bahwa nanti kalau Joshua melawan sudah tembak ya, kalau melawan ditembak. Kalau siap melawan berani nggak nembak dia? Tapi keterangan pada saudara saat saksi tidak demikian. Pada saat saudara memberikan keterangan saksi, FS itu tanya, setelah FS itu cerita segala macam itu, FS tanya, berani enggak saudara menembak? Saudara jawab tidak berani karena tidak kuat mental. Kan begitu jawaban saudara. Betul yang mulia. Jadi belakangan baru baik si FS itu mengatakan nanti kalau begitu, nanti kalau Joshua melawan, saudara diminta untuk membackup, kan begitu? Tidak seperti itu yang mulia. Jadi saya sampaikan pengucapannya Bapak itu yang menanyakan saya berani nembak atau enggak itu di paling belakang. Jadi saya mau panggil dia, kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia? Baru saya jawab bahwa saya tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya. Seperti itu yang saya sampaikan di pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya. Kita akan periksa ya. Jadi ketika di Duren 3 saudara diminta Kuat Ma'ruf itu untuk mencari saudara dan korban. Akhirnya saudara kan juga mencari Joshua karena Joshua saat itu tidak ada kan. Waktu dipanggil masuk ke ruangan Duren 3. Baik. Masuknya saudara di dalam ruangan itu berkaitan dengan backup yang akan saudara lakukan. Saya hanya memenuhi apa yang disampaikan oleh Om Kuat yang mulia, bahwa saya dipanggil oleh Bapak beserta Joshua. Katanya Om Kuat kan seperti itu. Om Riki, Om Joshua dipanggil Bapak. Saya tidak tahu apakah itu yang dimaksud Bapak terkait dengan apa yang diminta Bapak oleh backup atau enggak, yang sudah saya tolak sebelumnya yang mulia.